Jangan pernah engkau marah kepada orang tuamu. Jangan pernah engkau menghardik orang tuamu. Jangan pernah engkau berkata yang menyakitkan hati orang tuamu. Ya, berkata saja. Itu yang membuat hati orang tuamu jengkel. Itu sudah dosa besar. Apalagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin majelis taklim yang dimuliakan Allah, pada sisi kedua tentang fadilah dan keutamaan membaca Al-Quran, kita lanjutkan ya pembahasan tentang keutamaan, fadilah dan keberkahan Al-Quran yang dibaca, lebih-lebih kepada mereka yang hafal Al-Quran atau kepada para tahfidz penghafal Al-Quran. Sebagai lanjutannya pada pertemuan pengajian yang kemarin adalah Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada malam saya diisrakan, saya mendengar al-haq, perkataan-perkataan yang benar. Pada malam diisrakan, ya, peristiwa Isra Mi'raj, saya mendengar al-haq, yaitu perbuatan dan perkataan yang benar bersuara. Wahai Muhammad, suruhlah umatmu memuliakan 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah orang tuanya, muliakannya orang tua. Yang kedua, orang alim, orang yang punya ilmu di bidang agama, orang yang punya ilmu di bidang ya tentang hukum agama, fikih, ya tauhid, orang yang paham betul tentang bagaimana mengajak manusia dekat kepada Allah, orang yang paham tentang Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini orang alim yang mengajarkan ilmunya ya kepada para murid atau santri-santrinya. Bahkan orang alim tersebut bisa menerbitkan kitab atau buku sebagai tuntunan kelanjutan dari penyebaran ilmu-ilmu beliau. Yang pertama, ya orang tuanya. Yang kedua, orang alim. Dan yang ketiga, orang yang hafal Al-Quran. 3. Ya, kepada Nabi Muhammad, suara itu jelas katanya perintah dari Allah. Karena di malam Isra, dan itu hak. Ya, untuk memuliakan kelompok 3 ini. Yang pertama, orang tuamu atau orang tuanya, orang alim, dan orang yang hafal Al-Quran atau hafid. Kemudian, hai Muhammad, takutilah mereka itu dari menjadikan mereka itu marah dan dari menghina mereka. Karena aku sangat marah kepada orang yang menjadikan mereka marah. Sampaikan, jangan pernah engkau marah kepada orang tuamu. Jangan pernah engkau menghardik orang tuamu. Jangan pernah engkau berkata yang menyakitkan hati orang tuamu. Ya, berkata saja. Itu yang membuat hati orang tuamu jengkel. Itu sudah dosa besar. Apalagi menghardik, apalagi memukul, apalagi menghina orang tuanya. Allah marah. Kata Allah juga, ya, kalau ingin kau Allah tersenyum kepadamu, wahai manusia, maka buatlah orang tamu tersenyum. Allah tersenyum, bangga dan bahagia. Rahmat Allah turun. Bila orang mampu membahagiakan orang tua, bila orang itu mampu menyenangkan hatinya orang tua, jangan sekali-kali marah, membenci, menghardik orang tuamu. Allah pasti marah.
Ya, hai Muhammad, ahli Quran adalah ahliku dan telah aku ciptakan mereka bersamamu di dunia sebagai penghormatan bagi penghuni dunia, dan kalau sekiranya tidak karena wujudnya Al-Quran itu terjaga di dada mereka, niscaya rusaklah dunia dan binasa pula penduduk dunia. Termasuk menghina orang membaca Al-Quran, menghina orang tahfidz. Ingat, jangan coba-coba ya menghinakan, merendahkan orang yang hafal Al-Quran. Kena kualat. Mintalah keberkahan dan doa mereka. Karena doa mereka benar-benar Allah perhatikan. Karena dia di dalam dadanya ada wahyu Allah. Hafal Al-Quran, apalagi 30 juz. Ya, 1 juz saja sudah Allah perhatikan. Beberapa surat saja Allah mencintai. Beberapa surat saja Allah memberikan rahmat. Apalagi banyak surat, banyak juz, bahkan mudah-mudahan selamat bagi mereka yang sudah, terutama anak-anak muda ya, yang sudah banyak mondok berlatih untuk menghafalkan Al-Quran. Selamat. Dan juga pada orang tuanya juga selamat. Karena orang tuanya ikut mendapatkan kebaikan, mendapatkan naungan surga besok karena mengantarkan putra-putrinya menjadi penghafal Al-Quran. Ya. Jadi niscaya rusak dunia ini kalau Allah, bukan karena Al-Quran yang diberikan Allah. Karena niscaya dunia ini kan hancur, rusak. Kalau nggak ada orang-orang yang hafal dalam dadanya, itu Al-Quran yang ada dia, para penghafal-penghafal Al-Quran. Ya, ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, itu seruan di malam Isra. Orang yang hafal Al-Quran itu tidak disiksa di neraka, di surga, dan ada di surga. Juga nggak disiksa di alam kubur. Dan tidak dihisab pada hari kiamat. Masya Allah, siapa yang nggak senang? Karena manusia di alam mahsyar itu besok pada ruwet, pada bingung, ya, pada takut, menunggu ya saat-saat hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hafal Al-Quran, orang yang ngadil Al-Quran, bahkan yang rajin membaca Al-Quran setiap harinya, itu ada jaminan Allah masuk surga, udkhulul bi ghairi hisab, tanpa hisab. Wahai Muhammad, kelanjutannya dari surat tadi, apabila orang yang hafal Al-Quran itu meninggal dunia, maka menangislah langitku. Langit yang 7 langit Allah ciptakan itu menangis bagi hambanya Allah yang hafal Al-Quran meninggal. Menangislah langit. Bumiku juga menangis dan para malaikat-malaikatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, sungguh surga itu merindukan 3 orang, yaitu kamu sendiri, kekasihku, ya, 2 orang sahabatmu, yakni Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, dan orang yang hafal Al-Quran. Insyaallah. Ya. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu itulah yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkan. Kapan lagi? Mumpung Allah masih memberikan umur kita yang cukup ke belakang. Ayo, yang belum bisa belajar meskipun salah. Karena orang yang belajar baca Al-Quran pada keutamaan pahala. 1, pahala ya membaca Al-Quran itu sendiri, karena setiap hurufnya mengandung pahala. Dan yang kedua, pahala kemauan untuk mau belajar meskipun salah.
Allah ampuni. Maupun salah, maka teruslah belajar. Insya Allah lancar dengan sendirinya. Bagi yang sudah tartil lancar, teruslah baca Al-Quran. Bagi yang sudah proses hafalan, murojaah terus. Masya Allah. Luar biasa Al-Quran dan sholat dan infak yang akan memberikan pertolongan kita besok di hari yang akan melindungi kita, yang akan menolong kita sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa dia berkata, beliau Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri sorry man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalih." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu berbanding dengan 10 yang sepertinya, atau mendapatkan 10 kebaikan atau pahala 10. Ya. La aqulu lamma harfun walakin aqulu alifun harfun walamun harfun mimun harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi saya mengatakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Jika alif lam mim sudah 3 huruf, berapa pahalanya? Sudah 30. Masya Allah. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan dia katakan dasarnya ada hadis yang hasan dan sahih. Ya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwamam wa yad'u bihi akharin." Sungguh Allah mengangkat derajat dengan sebab Al-Quran. Ini beberapa kamu, dan dengan Al-Quran ini pula dia Allah merendahkan derajat kamu yang lain. Sebagian kelompok dengan Al-Quran Allah angkat derajatnya, Allah muliakan, dan sebagian kelompok atau sebagian orang Allah turunkan derajatnya, Allah hinakan karena menghina Al-Quran, tidak mau baca dan tidak mengamalkan Al-Quran. Ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man saghalaful Qur'ana an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma utiya sa'ilin wa fatlu kalamillahi ala sa'iril kalami kafadlillahi ala khalqi. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran setiap waktunya yang dia miliki, ya, daripada zikir. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran daripada zikir, ingat kepadaku dan permasalahanku, maka aku anugerahkan kepadanya utama-utamanya sesuatu yang aku berikan kepada orang-orang yang minta. Dan utamanya kalam Allah, Al-Quran di atas segala kalam itu seperti ketahuan Allah di atas makhluknya. Artinya kita suruh berbanyak membaca Al-Quran, karena zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Ingat kepada Allah adalah jangan banyak membaca kalam Allah, wahyu Allah itu Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan dikatakan ini adalah hadis hasan gharib. Ya. Dari Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, yang artinya orang mukmin itu
yang membaca Al-Quran seperti buah limau. Baunya harum, rasanya lezat. Masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'ana kama salil ud udrujah. Rihaduha thayyibun wa ta'mahu thayyib. Ya. Orang mukmin yang membaca Al-Qur'an ini seperti buah limau, baunya harum dan rasanya lezat. Ya. Masalul mu'minin alladzi la yaqra'ul Qur'ana kama salit tamarati la riha laha wa ta'muha hulun. Ya. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti tamar atau kurma. Dia tidak berbau, sedang rasanya manis. Kurma kan nggak berbau, tapi rasanya manis. Orang mukmin yang tidak suka baca Al-Quran seperti buah tamar atau kurma. Ada rasanya, tapi tidak berbau. Ya. Kemudian orang munafik yang membaca Al-Quran, orang munafik yang membaca Al-Quran seperti bunga pohon kemangi. Baunya enak, sedang rasanya pahit. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti labu pahit, dia tidak berbau, sedang rasanya pahit. Dalam riwayat lain, kata munafik diganti dengan kata al-fajir, yaitu orang-orang yang durhaka. Bukan munafik keras, bukan munafik yang berat, tapi orang-orang yang durhaka itu orang-orang yang sering maksiat, orang-orang yang sering ya lupa kepada Allah, orang yang sering berbuat banyak dosa, yaitu dikatakan al-fajir, itu orang yang durhaka. Ya, di sini diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, ya Nasai dan Ibnu Majah. Hadirin kaum muslimin, Majelis Taklim Al-Kausar dan kaum muslimin lainnya yang sempat ya mendengarkan video ini, semoga Allah berikan kebaikan, keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya maunah, kekuatan pada kita untuk cinta Al-Quran, kekuatan pada kita untuk suka membaca Al-Quran. Semoga Allah memberikan hidayah pada kita, keluarga kita, anak kita untuk cinta Al-Quran dan mau membaca Al-Quran di rumah maupun di masjid, dan mau mencoba menghafalkan ayat demi ayat, surat demi surat, karena itu akan membawa kebaikan pada dirinya. Ya. Ya. Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu bahwa dia berkata, saya mendengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu sekalian akan Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat, penolong bagi para pembacanya di hari kiamat. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagaimana disebutkan dalam kitab Miskatul Masyabihi bahwa dia berkata, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang menghilangkan atau menghindarkan dari orang-orang yang beriman akan kesusahannya dari beberapa urusan dunia, ya. Saya ulangi lagi, barang siapa yang menghilangkan atau menghindarkan dari orang-orang yang beriman dari kesusahannya, dari beberapa kesusahan urusan dunia, dengan harta maupun dengan pertolongan lainnya, sehingga dia jadi senang, ya, dengan cara memberikan pendapatnya, usulannya, atau petunjuknya, atau diusulkan dengan orang mukmin, karena sesungguhnya orang mukmin itu adalah diperkirakan menjadi sasaran susah di dunia. Maka orang yang suka menolong orang mukmin lainnya dari kesusahan, dari kesulitan hidup, dia menolong karena Allah, maka Allah menghilangkan atau menghindarkan daripadanya akan kesusahannya dari beberapa kesusahan di akhirat, keruwetannya bisa di akhirat.
Itulah. Mari kita mencoba terus ikhlas. Suka membantu saudara kita dengan ucapan kita, dengan nasihat, bahkan dengan harta kita yang kita miliki. Susah karena sulit makan, susah karena terimpit utang, susah karena ingin menghidupi keluarganya, kita bantu dengan rezeki yang Allah berikan pada kita, sehingga dia senang, ya terhindar dari kesusahan. Maka apa jaminannya? Allah akan menghindarkan dia yang membantu orang di dunia, ya sisanya besok di akhirat dari kesusahan, hirup pikuknya malam masyar, hirup pikuknya ya kesusahan di akhirat Allah hilangkan, Allah bahagiakan, bahkan Allah tolong agar ada jalan kebaikan menuju surga. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal kejelekan, bermaksiat. Itulah Al-Quran ini mengajarkan kita untuk tolong menolong, membantu saudara kita. Insya Allah besok di akhirat Allah tolong, Allah bantu kita, Allah hilangkan susah kita, kesusahan kita di akhirat. Jadi di padang mahsyar khususnya. Dan barang siapa yang memudahkan orang-orang yang sedang kesukaran, yakni orang fakir dan termasuk orang yang mukmin dan orang fakir, artinya orang yang menghutangkan kepada orang fakir kemudian meringankan dengan mengakhirkan pembayarannya, menunda pembayarannya, bahkan mengikhlaskan tidak membayarnya, ya, atau membebaskan sebagian darinya, ya, pinjam 1 juta, karena kamu tidak mampu, tak undur dari waktu perjanjian itu. Maret sudah bulan April, belum dapat Pak, belum ada Pak, ya nanti bulan Mei, undur terus tanpa bunga apa-apa. Ya Agustus Pak, ya sudah Agustus kalau ada bayar separuh aja lah. Separuh masih belum dapat. Ya karena dia orang yakin iman pada Allah dan mengharapkan ridhonya Allah. Sudah tidak apa-apa demi Allah, aku adalah sama aja kamu, semoga ini bermanfaat. Masya Allah, ini akan mendapat jaminan Allah surga besok. Bebaskan mereka karena himpitan hidup dari orang fakir mukmin, dari orang-orang mukmin yang mendapatkan kesusahan. Jangan ditekan, apalagi dikasih bunga. Masya Allah, ini riba benar, neraka tempatnya orang suka menjadi lintah darat, menghutangkan 1.000 harus kembali 1.500, menghutangkan 1 juta harus kembali 1 juta darat. Terus ini namanya riba, dan Allah menghukum, Allah benci ya pada orang yang menghimpitkan kesukaran orang hidup, dan Allah akan diberi kesulitan besok di akhirat, dan dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jaminannya? Orang yang mengakhirkan dan memudahkan orang yang punya hutang, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia. Di dunia sudah diganti dan sudah dimudahkan, bahkan Allah ganti berlipat-lipat dan dimudahkan besok di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi orang Islam, mengerjakan yang jelek dengan tidak mencemarkan, atau menutupi orang yang telanjang dengan memamerkan, memberikan pakaian atau kan sehingga tertutuplah auratnya, menutupi kejelekannya orang dengan tidak mengumbar, menjual belikan ya omongan kejelekannya orang, ya karena pekerjaan demikian menggunjing, ya berbagai perbuatan dosa. Barang siapa yang menutupi kejelekannya orang dan menutupi orang yang telanjang, memberikan pakaian karena auratnya kelihatan, maka Allah Ta'ala menutupinya di dunia dan di akhirat, dan Allah tetap menolong hambanya selama dia mau selalu sibuk menolong saudaranya yang muslim dalam melaksanakan hajatnya. Ya, inilah pentingnya ilmu, saudara-saudara sekalian, dalam menyikapi peningkatan ibadah soleh. Pada perlunya ilmu, sehingga kita mengerjakan ilmu, mengerjakan ibadah soleh itu, kerjaan soleh, tahu ilmunya, bertambah yakin, bertambah imannya, bertambah khusyuk, dan bertambah kuat. Kalau semuanya adalah dikerjakan semata-mata karena ingin dapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka perlu ilmu itu. Karena dengan ilmu itu mudah kita masuk surga. Dengan ilmu kita akan dapatkan pahala yang besar. Dengan ilmu maka ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, perbanyaklah ngaji. Baik ngaji offline langsung dengan jamaah yang kita biasakan setiap malam Kamis baik di masjid maupun di tanjang sana, atau mengaji melalui video-video yang di YouTube oleh para ustadz, oleh para alim ulama. Insya Allah niatnya pahalanya sama. Terlebih ilmi itu menuntut ilmu itu diberikan. Ya, tentang masalah ilmu, baiknya ilmu dan fadilah ilmu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melalui atau pergi pada satu jalan dengan tujuan mencari atau menuntut ilmu, termasuk dalam segala macam ilmu yang baik dari berbagai macam agama, sedikit ilmu maupun banyak ilmu yang dia carinya, maka Allah memudahkan baginya, bagi yang berjalan menuntut ilmu itu kemana? Mudah menuju surga. Karena tahu ilmunya ke surga gimana. Karena tahu untuk tidak masuk neraka bagaimana. Karena tahu bagaimana bahkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tahu bagaimana bahkan berkahnya hidup itu. Karena tahu sholat yang benar itu bagaimana dengan ilmu. Karena tahu bagaimana wudhu yang benar, sholat yang benar bagaimana. Karena tahu dia bagaimana menyisihkan rezeki kita untuk kita infakkan pada orang lain. Ilmu semuanya. Dengan ilmu yakin itu adalah petunjuk Allah dan karena perintah Allah. Tidak sembarangan, segala kebijakan itu ada perintah Allah. Segala perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yakin iman kita meningkat. Insya Allah Allah balas dengan pahala yang besar. Ada orang beramal tanpa ilmu, ya kecil nilainya. Ada orang yang beramal ibadah wajib sholat tanpa ilmu, ya ditolak karena salah sholatnya. Ada yang berbutuh juga kan pokoknya dibasuh mukanya, tapi nggak urut, tapi salah ya membasuhnya, ya nggak diterima juga wudunya. Ada juga puasa, pokoknya puasa nggak makan, tapi salah menerapkannya. Ya juga kadang-kadang menimbulkan satu ketidaksahan dalam berpuasa. Dan ibadah-ibadah lainnya itu butuh ilmu, saudara sekalian. Butuh ilmu. Mari ngaji, mari belajar ngaji. Karena ngaji saja pahalanya besar. Ngaji menuntut ilmu itu pahalanya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Dan lebih baik, lebih besar daripada menyambangi orang sakit 1000 orang. Ya saya ingin tahu gimana sholat 1000 rakaat semalam. Ya, oklak kakinya. Ya, pusing bahkan semaput. Tapi dengan ngaji, ikut taklim, datang ke taklim, karena di taklim itu ada Lailatul Jannah. Nah, ada taman-taman surga, ada kunci-kunci surga. Majelis taklim, majelis zikir adalah Lailatul Jannah, kunci-kunci surga. Siapa yang datang kepadanya, datangi mereka, memamurkannya dan selalu ikhlas dan ilmu dan berzikir kepada Allah di majelis taklim, dia sudah pegang kunci surga dan dimudahkan Allah masuk surga. Ya, kata siapa? Bila kamu mendapati Lailatul Jannah, yaitu taman-taman surga, ya, harta'u, maka berhentilah dan duduklah di majlis itu. Ya, sehingga sahabat bertanya, ya, ma Lailatul Jannah, ya Rasulullah, apakah taman-taman surga? Hada majlisul zikri wa majlisul ilmi, yaitu majlis zikir dan majlis ilmu. Itulah taman-taman surga di dunia yang harus kita openi, harus kita rawat, harus kita datangi, harus kita makmurkan, harus kita sukseskan kelompok pengajian itu. Disinilah kunci-kunci surga kita. Jangan abaikan pengajian itu kelompok kita. Ayo
Majelis Taklim Al-Kautsar, kuatkan komitmen kita untuk mensucikan sampai hari kiamat. Karena buat tiba besar. Bakal lebih besar daripada nyambangi orang sakit 1.000 orang. Berapa kita biaya kita bukan untuk nyambangi orang sakit yang banyak 1.000, mulai dari Probolinggo, Bondowoso, mungkin sampai Malang baru nemu orang 1.000. Berapa biaya kita keluarkan, berapa yang kita sedekahkan, berapa yang kita infakkan pada mereka. Besar sekali. Tapi cukup menuntut ilmu, belajar di majelis taklim agama Allah, sudah pahalanya lebih besar dari pahala orang sholat 1.000 rakaat dan menyambangi orang sakit jumlahnya 1.000 orang. Subhanallah, Allah maha rahmat, Allah maha rahim, Allah maha besar rahmatnya, Allah maha segalanya. Hadirin majelis taklim, para pendengar YouTube kami di pengajian pembahasan keutamaan Al-Quran yang dimuliakan Allah dan dimudahkan sama Allah menuju surga. Ketika kita ngaji di majelis ilmu itu, subhanallah, malaikat yang berjalan-jalan di langit itu turun. Waduh, di Sumber Taman, di rumahnya Haji Ahmad, ada majelis taklim, turun. Dan malaikat itu datang sambil ikut ngaji, bahkan sambil berdoa kepada Allah, memintakan ampun kepada orang-orang yang lagi bertaklim, memintakan keberkahan rahmat kepada Allah agar mereka yang berkumpul berzikir, bertasbih, bertahlil, kemudian ikuti dengan taklim, agar Allah mau mengampuni dan hatinya diberikan syakinah, ketenangan. Ya, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Bismillahirrahmanirrahim, wa majtama'a jama'atun fil masjidin min masajidillahi yatluna kitaballaha wa yatadarasunahu, ya, bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, ya, dan tidaklah suatu jemaah atau rombongan orang yang berkumpul dalam satu masjid atau di beberapa masjid Allah, ya, dan menderaskan atau membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, ada yang mendengarkan, kemudian ada yang membetulkan bila ada yang salah, membetulkan bersama-sama sehingga bacanya benar, bagus bacaannya, mengarzal hurufnya benar, nadanya bagus, itu tadarus namanya. Apalagi mentadaburkan, tahu artinya, bebas artinya, ya. Bila dalam masjid Allah itu diadakan suatu bacaan Al-Quran tadarus, di dalamnya ada yang mendengarkan, ada yang membenahi, bila salah ada yang menguatkan kebenaran itu, kemudian ada tafsir atau mentadaburi Al-Quran bersama-sama, ya, antara satu dengan yang lain, kemudian memberikan pengertian-pengertian tentang Al-Quran yang dibacanya, setiap hurufnya apa yang Allah turunkan, illa nazilat alaihimus sakinah, bicara Allah menurunkan kepada mereka, di hati mereka, kaum muslimin atau muslimat yang duduk di masjid itu, sakinah, yaitu ketenangan hati, as-sakinah. Inilah, saya belum tahu, belum melihat orang ngaji dalam satu majelis itu sedih. Dalam Al-Quran, dalam majelis itu orang ngaji ketika ada penjelasan Al-Quran atau kajian Al-Quran, ya, ada yang sedih atau bingung, bahkan bertengkar, tidak ada. Kelihatan bahagia, senang, hatinya bisa adem karena sama mendengar bacaan Al-Quran yang indah itu. Bahkan mendengarkan sambil manggut-manggut
Karena ada yang menerjemahkan, ada yang menafsirkan, bahkan ada yang memberikan penjelasan makna dari kata-kata atau kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu sambil menggerak. Bahagia bahkan kita ingin mengharap ridhonya Allah. Allah berikan sakinah, sakinah namanya, kebahagiaan dalam hati. Coba lihat, jasal wis kaono sing sedih dalam masjid itu ketika mereka masih sedih pulang di rumah. Maka ada yang di jalan raya sedih banyak, di pasar orang nangis banyak, di toko banyak orang sedih banyak. Ya, di rumah apalagi. Tapi di majlis taklim, majlis zikir, gak ada orang sedih. Karena malaikat Allah mendoakan kebaikan bahkan dan Allah turunkan sakinah, kedinginan dalam hatinya, ya kebaikan dalam hatinya, ke ya keenaan dalam mengikuti acara gajian itu. Ya, ya, karena Al-Quran dibacakan itu indah, enak, senang, terobati kita. Karena Al-Quran juga menjadi ya pengobat hati kita. Yang dimaksud dengan as-sakinah di sini ialah rasa bacaan Al-Quran dan kejadian hati dari sebab cahaya Al-Quran dan hilangnya perasaan gelap, hilangnya sumpah, hilangnya sedih dari hati dan terwujudnya cahaya jiwa dalam hati. Karena Al-Quran memberikan nur, petunjuk cahaya. Saya nggak langsung sedih hilang, gelap hatinya terang. Ya sumpah ada petunjuk, susah senang karena bersama-sama dengan jamaah membaca Al-Quran. Ya. Ada juga yang menerangkan ya bahwa yang dimaksud dengan as-sakinah itulah nama satu malaikat yang turun masuk ke dalam hati orang yang ngaji. Nama satu malaikat as-sakinah namanya yang masuk ke dalam hati sehingga menenangkan, mendinginkan hati orang yang ngaji di sana. Ya, orang mukmin dan menyuruh mengarah pada untuk berbuat lebih baik dan mengajukan bertaat serta menanamkan dalam hatinya akan tumak nina dan ketenangan dalam bertaat. Ya, alaihimus sakinah. Saya lanjutkan di sana. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffat bihumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man bata'a bihi amalahu lam yusri bihi nasabuh. Ya, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah. Artinya turunlah kepada mereka itu rahmat dan berkat daripada Allah Ta'ala. Dan berkumpullah para malaikat dengan mereka. Malaikat kumpul tengah-tengah kita itu ketika ngaji. Ya, artinya para malaikat itu mengiringi mereka dan mengitari mereka. Cuma kita tidak lihat, mereka nggak lihat. Ya, mereka sambil memberikan Al-Quran para malaikat serta mempelajarinya dan menjaga mereka dari pada semua bencana. Bersalam kepada mereka, memberikan ucapan selamat doa kepada para ya majlis taklim ya, dan mengunjungi mereka. Dan mereka itu disebut-sebut oleh Allah termasuk orang-orang yang berada di sini. Iya, orang yang suka taklim disebut Allah itu si fulan baik, selalu ngaji dan mempelajari wahyuku, selalu taat mempelajari ya hadis-hadis Rasulullah dan selalu saling mengingatkan, sering membaca Al-Quran dengan nadanya yang bagus. Saya bangga disebut-sebut nama itu si fulan, si anu, si anu. Kalau orang sering disebut Allah berarti diperhatikan. Orang yang memperhatikan Allah berarti dapatkan rahmat dan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Inilah karena berkah dari taklim dan berkah dari ngaji Al-Quran. Ya, orang yang dimaksud di sini adalah yang disebut adalah di sisinya sehubungan dengan kedudukannya, artinya termasuk Quran para malaikat muqarrabin, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, malaikat Munkar Nakir, ya, malaikat Munkar Nakir, malaikat ya Ridwan, malaikat Malik, itu malaikat Korobin. Mereka
akan didekatkan pada kita. Dan dia Allah berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala ya kepada para hambanya yang lagi taklim, yang suka taklim, dia berkata, lihatlah olehmu sekalian akan para hambaku yang selalu zikir atau ingat kepadaku dan membaca kitabku, dan manakah kemuliaan yang lebih besar daripada diingat oleh Allah Ta'ala dan antara para malaikatnya. Dan barang siapa yang diakhirkan oleh Allah sampai di akhirat akan amal perbuatannya yang jelek atau karena kelemahannya dalam amal yang baik, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak baik atau su'ul khotimah, kata Allah, maka mana nasabnya atau kelompok kebaikannya tidak akan mempercepat dia, nasabnya mulia itu tidak akan ada manfaatnya baginya, dan kekurangannya pun tidak akan tercukupi. Karena bertakarub atau mendekat diri kepada Allah itu tidak akan tercapai dengan nasab. Mereka bangga dengan keturunannya, mereka bangga dengan keluarganya, sehingga lalai dengan Allah, lalai dengan amal soleh, bahkan lalai dengan baca Al-Quran, dan masih jauh sekali dengan Al-Quran. Maka dengan walaupun nasabnya dari kelompok orang yang baik, maka tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika ada amalan ibadah, amal soleh, tidak ada. Jadi namanya suku, keluarga, ya nasab tidak akan memperoleh kebaikan apapun bila tidak beramal ibadah kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di sisi Allah yang paling mulia ada orang yang bertakwa. Inilah hakikat takwa. Salah satunya orang yang suka berzikir dan suka mencari ilmu. Tujuannya dari ilmu itu menuju ke takwa. Hadirin sekalian, ketakwaan para dulur-dulur, ketakwaan ya para kaum muslimat. Kita semuanya ingin mencari takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang takwa jaminannya adalah surga. Barakallah. Bukan hanya bisa capai dengan cara amal soleh, bukan dengan nasab, bukan keturunan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, demikian. Semoga memberikan inspirasi, memberikan tambahan ilmu bagi kita hari ini dan seterusnya. Ayo belajar, ayo ngilmu, ayo belajar baca Al-Quran, ayo belajar Al-Quran dan mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Ya, karena kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasul, lebih-lebih di bulan Rajab ini kita hiasi hidup kita dengan taklim, hiasi hidup kita dengan baca salawat, kita hiasi hidup kita dengan banyak membaca Al-Quran. Insya Allah rahmat Allah turun, malaikat senang pada kita diangkat derajatnya di akhirat kelak, bahkan di dunia Allah angkat derajatnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berikan rezeki dari segala arah yang enggak terduga, Allah lindungi ya keluarga kita dari segala bala musibah, dari bencana, ya Allah berikan rahmat pada anak kita, dan Allah jadikan keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga kita baik yang baca taklim al-qasar maupun semuanya mendengarkan video ini oleh Allah jadikan hamba yang husnul khatimah, Allah jadikan hamba yang cinta ilmu, Allah nanti ditakdirkan sebagai hamba yang masuk surga, adkhul jannah biwari hisab, tanpa hisab. Ya, mohon maaf bila ada yang kurang. Mari kita baca doa majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ada yang kurang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.